Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai landasan sikap anti korupsi. Sebelum menyampaikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Andika Triwijaya, NPM 299. Perkenalkan, nama saya Sakira Fadil Saidina dengan nomor NPM 21144600207. Perkenalkan, nama saya Raisita Fahmila Ozautami, NPM 21144600208. Nama Susi Suryandari, NPM 281. Perkenalkan, nama saya Alia Jopa Sektina dengan NPM 294. Perkenalkan, nama saya Vinda Puspita Ningrum, NPM 211446000297. Latar belakang Pancasila sebagai anti korupsi. Pancasila sebagai sumber nilai anti korupsi dibenarkan oleh pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber nilai anti korupsi. Masalah-masalah yang mengarah pada ideologi kini berada di persimpangan jalan. Nilai-nilai lain yang kita bela untuk menyebarkan korupsi di mana-mana. Korupsi terjadi ketika ada pertemuan dan kesempatan antara satu orang dengan pemangku kepentingan lainnya. Korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Masih banyak orang yang memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang absurd. Oleh karena itu, manusia harus dikaruniai ilmu dan nilai-nilai yang baik agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang. Korupsi terjadi karena pengetahuan kita tentang Pancasila masih kurang. Indonesia sudah memiliki sistem hukum positif yang memungkinkan pemberantasan korupsi. Bahkan, ada lembaga pemberantasan korupsi. Namun, selama ini justru aparat penekanan hukum merupakan tindakan pidana korupsi. Kejaksaan juga dianggap sebagai lembaga paling korup. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan atau keburukan atau kebejatan. Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya. Korupsi dapat pula dijelaskan sebagai korup, artinya busuk, suka menerima suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Sedangkan koruptor artinya adalah orang yang melakukan korupsi. Untuk korupsi di Indonesia merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Korupsi di Indonesia sudah tergolong extraordinary crimes karena telah merusak tidak hanya keuangan negara dan juga potensi ekonomi suatu negara, namun juga sudah merusak pilar-pilar sosial, budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional negara. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi yang terjadi di Indonesia. Yaitu ada aspek individu pelaku. Yang pertama, sifat tamak manusia. Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orang tersebut miskin ataupun penghasilannya tidak mencukupi. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, akan tetapi masih memiliki hasrat yang besar untuk memperkayakan dirinya. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan tersebut bisa berasal dari atasan, bawahan, teman setingkatnya, ataupun pihak lainnya memberikan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, ada penghasilan yang kurang mencukupi. Yang keempat, ada kebutuhan hidup yang mendesak. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Nah, keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan tindakan korupsi. Yang kelima, gaya hidup yang konsumtif. Yang keenam, malas atau tidak mau bekerja. Yang ketujuh, ajaran agama yang kurang ditetapkan. Kemudian ada aspek organisasi. Yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberikan keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar.
Yang ketiga, sistem akuntabilitas yang benar di instansi yang kurang memadai. Yang keempat, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar atau lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi, akan semakin terbuka perbuatan tindakan korupsi anggota atau pegawai di dalamnya. Yang kelima, manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasi. Pada umumnya, jajaran manajemen selalu menutupi tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Kemudian, aspek tempat individu dan organisasi berada. Yang pertama, korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi. Misalnya, dari mana kekayaan tersebut didapatkan. Yang kedua, masyarakat sebagai korban utama korupsi. Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu adalah masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi itu adalah negara. Padahal, bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari. Yang keempat, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif. Yang kelima, aspek peraturan perundang-undangan. Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Sekian. Dampak korupsi bagi masyarakat Indonesia. Menurut Klausaran, korupsi menyebabkan sejumlah dampak terhadap perekonomian, di mana satu, barang dan jasa menjadi lebih mahal dengan mengorbankan kualitas dan standar hidup rakyat. 2. Memberikan distorsi perdagangan karena preferensi yang lebih tinggi. 3. Akumulasi utang nasional jangka panjang yang tinggi. 4. Misalokasi sumber daya yang langka dan mengabaikan bidang-bidang yang memerlukan prioritas pembangunan. Dampak korupsi bagi masyarakat Indonesia. Menurut Dr. Andes Sujono Karmiaka, menyatakan masih terdapat beberapa akibat tindakan korupsi, yaitu 1. Merusak sistem ketertiban sosial. Norma-norma masyarakat dirusak oleh konspirasi publik. 2. Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum. 3. Kehancuran perekonomian suatu negara yang diakibatkan tindak korupsi secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan penderitaan bagi sebagian besar masyarakat. Upaya yang harus dilakukan untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Secara umum, ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. 1. Cara sistemik struktural dilakukan dengan mendayagunakan suprastruktur maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga celah-celah yang dapat dimasuki oleh tindak pidana korupsi dapat ditutup. 2. Cara abolisionistik yang berarti menumpas atau memberantas. Asumsinya adalah korupsi merupakan suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu mengidentifikasikan faktor-faktor penyebabnya. Kemudian, upaya penanggulangan diarahkan pada usaha menghilangkan faktor-faktor penyebab korupsi tersebut. 3. Cara moralistik
dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, ceramah dan penyuluhan di bidang keagamaan dan hukum. Upaya yang harus dilakukan untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Pengawasan dalam upaya pemberantasan korupsi dalam Jurnal Hukum dan HAM bidang pendidikan Depdiknas dalam pengawasan yang harus dilakukan adalah: yang pertama, peranan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peranan sistem fungsional, terdiri dari pengawasan internal pemerintah oleh APIP dan pengawasan eksternal pemerintah oleh BPK RI. Yang ketiga, pengawasan legislatif. Pengawasan legislatif adalah pengawasan DPR dan DPD atau DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Antara lain, sidang-sidang, komisi, dengar pendapat, kunjungan kerja. Yang keempat, pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan. Nilai dan prinsip anti korupsi serta pendidikan anti korupsi bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, nilai anti korupsi. Terdapat 9 nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran, kedua, kemandirian, ketiga, kedisiplinan, keempat, kepedulian, kelima, kerja keras, keenam, kesederhanaan, ketujuh, tanggung jawab, 8, keberanian, 9, keadilan. 2. Prinsip anti korupsi. Terdapat 5 prinsip anti korupsi. Yang pertama, transparansi. Sangat penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses terbuka. 2. Kewajaran. Prinsip ini untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran. Yang ketiga, kebijakan. Prinsip ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpanan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. 4. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kelima, kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya nilai Pancasila dalam korupsi di Indonesia. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut dapat membentuk perilaku manusia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila juga mencakup moral seperti cinta kepada Sang Pencipta dan sesama, pengendalian diri, menghormati orang lain, dan keadilan adalah kualitas manusia yang harus dikembangkan. Penilaian moral harus dilihat dari 3 situasi, yaitu esensi, bentuk, dan ekspresi. Etika keutamaan lebih mendominasi karena tercermin dalam 4 macam tabiat kesalehan, yaitu 1. Kebijaksanaan dimaknai sebagai pelaksanaan suatu tindakan yang didorong oleh keinginan demi terwujudnya suatu kebaikan berdasarkan kesatuan akal rasa kehendak Tuhan dengan cara memelihara nilai-nilai religiusitas kehidupan. Yang kedua, kesederhanaan dimaknai sebagai membatasi diri dari segala sesuatu yang melampaui batas sehingga akhirnya akan menimbulkan akibat yang dinilai salah. Yang ketiga, keteguhan dimaknai sebagai membatasi diri dalam artian untuk menghindari suatu penderitaan. Dan yang keempat, keadilan dimaknai sebagai pemberian rasa wajib kepada dirinya sendiri dan orang lain dan terhadap Tuhan yang berkaitan dengan haknya. Perilaku korupsi yang terjadi inilah yang kemudian telah merusak etika Pancasila bahkan tidak mengamalkannya. Perilaku korupsi tidak mencerminkan keadilan dalam memperlakukan manusia, tidak menghargai manusia karena telah mengambil hak milik orang lain. Ketaatan dalam beragama merupakan satu konsep yang menggambarkan keadaan seorang yang harus mengamalkan keseluruhan perintah Tuhan yang menjauhi semua larangan. Berikut adalah video peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Berorasi dengan lantang dan terdengar penuh tuntutan. Tanpa lelah mereka berkumpul saling rangkul untuk perubahan besar Indonesia menjadi lebih baik. Seperti itulah aktivitas mahasiswa mengekspresikan kecintaan mereka terhadap bangsa ini.
Dimulai dari kebangkitan nasional tahun 1908 sampai dengan reformasi tahun 1998, terbukti bahwa mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan atau agent of change. Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri, baik dari sisi penegakan hukum, perbaikan sistem, dan peran serta masyarakat itu sendiri. Dan mahasiswa adalah salah satu tonggak perubahan untuk menjadi pelindung Indonesia dari tindak korupsi. Dengan karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme, sejarah mencatat setiap perubahan besar bangsa ini pasti dimotori oleh mahasiswa. Tak terkecuali dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Gerakan mahasiswa akan membawa pengaruh dan perubahan yang nyata. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dilakukan di 4 peranan penting, yaitu peran di lingkungan keluarga, peran di lingkungan kampus, peran di lingkungan masyarakat, dan peran di lingkungan nasional. Dimulai dari lingkungan keluarga, di mana kita bisa menjadi contoh yang baik bagi adik atau kakak kita, bahkan contoh bagi orang tua kita. Pelajaran pertama yang didapat oleh seorang anak adalah berasal dari keluarga. Contohnya dengan keteladanan yang didapat dari ayah, ibu, kakak, atau adik. Peran anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi menjadi peran individu dan kelompok. Menitip absen atau bahkan berkomplot untuk mengambil untung dari kegiatan kampus. Apakah peran serta mahasiswa seperti itu? Peran mahasiswa di dalam masyarakat bisa dilakukan dengan menyuarakan aspirasi, mengkritisi melalui tulisan, atau melaporkan kejadian yang berpotensi pidana korupsi. Mahasiswa dapat berperan serta dalam proses pemberantasan korupsi dengan menyuarakan aspirasinya, mengkritisi kebijakan dengan intelektualitasnya, atau melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada potensi tindak pidana korupsi. Setelah tingkatan peran mahasiswa di dalam keluarga, kampus, dan masyarakat, mahasiswa harus dapat berperan serta dalam proses pemberantasan korupsi dalam lingkup nasional maupun internasional dengan cara menjadi pemimpin atau pelopor gerakan anti korupsi. Ada berbagai pilihan cara untuk kita ikut berperan dalam mencegah korupsi. Peran apakah yang sudah kalian lakukan? Kesimpulan, korupsi dapat diartikan sebagai penyimpangan, ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, bukti terjadinya pertentangan kepentingan, kelalaian, dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang memberikan keuntungan kepada pelakunya. Korupsi yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk bagi hampir seluruh sendi kehidupan. Tindakan korupsi yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya besar untuk menumpas,nya. Upaya penumpasan korupsi terdiri dari 2 bagian, yaitu pencegahan dan penindakan. Kedua cara ini memang tidak akan berhasil dengan sempurna jika hanya dilakukan pemerintah saja tanpa keikutsertaan masyarakat. Oleh karena itu, tugas kita sebagai mahasiswa untuk membangkitkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip anti korupsi demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Saran, sikap untuk menghindari tindakan korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini. Dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat sangat diperlukan untuk menekan jumlah kasus korupsi. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami tentang Pancasila sebagai landasan sikap anti korupsi. Bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.